Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang cabang-cabang fisika. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Namun di sini akan kita pelajari cabang-cabang fisika apa saja. Yang pertama, mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Mekanika terbagi menjadi dua. Ada kinematika dan ada dinamika. Kinematika adalah cabang fisika yang mempelajari gerakan benda tanpa mempertimbangkan penyebab atau gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Sedangkan dinamika adalah cabang fisika yang mempelajari gerakan benda dengan mempertimbangkan penyebab atau gaya yang menyebabkan gerakan benda tersebut. Nanti sebentar ada sebuah ilustrasi untuk membedakan kinematika dan dinamika. Kinematika mendeskripsikan matematis tentang gerakan. Kemudian dinamika itu menjelaskan mengapa gerakan itu terjadi. Coba kita perhatikan ada sebuah ilustrasi yang kita anggap sebagai pohon apel ya. Misalkan ada sebuah buah apel. Kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah. Kalau kita meninjau dari kinematika, matematis tentang gerakan, maka yang akan kita dapat memperoleh informasi tentang posisi apel. Perubahan kecepatannya dari waktu ke waktu. Maksudnya apa? Jadi misalkan ada sebuah pohon ya, kemudian berbuah. Dan kita anggap ini adalah pohon apel ya. Kemudian jatuh ke tanah. Nanti akan kita tinjau ini kalau kinematiknya berapa ketinggiannya dari apel sampai jatuh ke tanah. Itu kalau kita tinjau dari kinematikanya. Jadi mungkin berapa kecepatannya dari waktu ke waktu, kita hanya mengetahui tentang matematisnya. Jadi mungkin ketinggiannya 10 meter, kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Itu berkaitan dengan kinematika. Sementara kalau kita tinjau dari dinamika, penyebab gerakan benda, akan muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan buah apel jatuh? Jadi mengapa apelnya jatuh? Karena adanya gaya gravitasi yang menarik apel ke bawah atau ke bumi. Jadi antara kinematika dan dinamika ini mempunyai hubungan. Jadi bisa kita tinjau benda apelnya itu dari kinematika maupun dinamika. Mungkin bisa dipahami ya perbedaan antara kinematika dan dinamika. Kita lanjut ke cabang-cabang fisika yang kedua, yaitu fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Kemudian yang ketiga, mekanika fluida adalah cabang fisika yang mempelajari fluida yang dapat berupa cairan dan gas. Jadi biasanya kalau kita pelajari tentang hukum Archimedes, berkaitan dengan fluida ya, tekanan hidrostatis. Kemudian yang keempat, yaitu elektronika, adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, dan semikonduktor. Jadi kalau elektronika ini berkaitan dengan alat listrik. Dia lebih ke arah penerapan ilmunya. Kemudian yang kelima, elektrostatis adalah ilmu yang mempelajari listrik statis. Jadi dia ini hanya fokus kepada listrik statis. Kemudian yang keenam, elektrodinamika adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Kemudian yang ketujuh, bioelektromagnetik adalah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Kemudian yang kedelapan, termodinamika adalah kajian tentang energi atau panas yang berpindah.
Mungkin berkaitan dengan suhu. Ini mungkin kalau dari pembelajaran fisika. Yang kesembilan, fisika inti. Fisika inti adalah cabang fisika yang mengkaji atom atau bagian-bagian atom. Kemudian yang ke-10, fisika gelombang adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. Mungkin di situ ada gelombang berjalan, kemudian ada gelombang longitudinal, transversal. Nanti tinggal kita di fisika itu dia masuk pada cabang fisika tentang apa. Kemudian yang ke-11, optika geometris adalah cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. Jadi optik ini berkaitan tentang cahaya. Kemudian yang ke-12, kosmologi atau astronomi adalah cabang fisika yang mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda angkasa. Jadi mungkin tentang planet bumi, planet Merkurius, Venus, dan lain sebagainya. Itu tentang cabang fisika tentang kosmologi atau astronomi. Yang ke-13, fisika kedokteran atau fisika medis. Membahas penggunaan ilmu fisika dalam bidang kedokteran atau medis. Kemudian fisika kedokteran atau fisika medis ini ada namanya biomekanika, ada bioakustik, biooptik, dan biolistrik. Biomekanika meliputi gaya dan hukum fluida dalam tubuh. Jadi dalam tubuh manusia ternyata bukan hanya tentang biologi, namun bisa juga kita tinjau dari fisika. Kemudian bioakustik mempelajari bunyi dan efeknya pada sel hidup atau manusia. Kemudian biooptik mempelajari mata dan penggunaan alat-alat optik. Sebelumnya juga telah dibahas tadi tentang optik, itu berkaitan dengan cahaya, kemudian alat-alat optik. Kemudian biolistrik mempelajari sistem listrik pada sel hidup, terutama pada jantung manusia. Ternyata kajian juga dari fisika kedokteran atau fisika medis ini banyak sekali ya. Jadi kita lanjut lagi ke cabang fisika yang ke-14, yaitu fisika radiasi. Fisika radiasi adalah fisika yang mempelajari setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Kayak fisika radiasi itu kan fisika yang mempelajari setiap proses di mana energi bergerak. Kayak misalkan pada radiasi benda hitam, nanti akan dipelajari kalau di pelajaran SMA. Namun kita lanjut lagi ke cabang-cabang fisika. Yang ke-15 itu fisika lingkungan. Fisika lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kaitan fenomena fisika dengan lingkungan. Contohnya, fisika tanah dalam bumi, fisika tanah permukaan, fisika udara atau hidrologi. Hidro itu artinya udara. Kemudian fisika gempa, yaitu seismografi fisik. Kemudian meteorologi, fisika awan, dan fisika atmosfer. Ini masih banyak lagi ya. Namun di sini hanya dimasukkan beberapa contoh yang tentang fisika lingkungan. Kajian ilmunya ya. Kemudian yang ke-16, geofisika. Adalah perpaduan antara fisika, geografi, kimia, dan matematika. Ini lebih ke arah penggabungan beberapa ilmu pengetahuan. Dari segi fisika yang dipelajari antara lain, ilmu gempa atau seismologi yang mempelajari gempa, magnet bumi, gravitasi pasang surut, dan anomali gravitasi bumi, geoelektro atau aspek listrik bumi. Kemudian yang ke-17, ekonomi fisika merupakan aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. Ternyata fisika itu selain bisa kita tinjau dari tubuh manusia, kemudian dari geografi, kemudian kimia matematika, ternyata bisa juga kita tinjau dan aplikasi fisika itu dalam bidang ekonomi. Yang ke-18, fisika komputasi. Fisika komputasi adalah gabungan antara fisika, sains komputer, dan matematika terapan. Berarti di sini sudah bukan hanya berkaitan tentang fisika, namun sudah ada lagi matematika terapannya. Ini biasanya dalam hal penggunaan aplikasi.
Kemudian yang ke-19, fisika modern. Fisika modern mempelajari materi dalam skala atomik dan subatomik dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mungkin cukup sekian mengenai cabang-cabang fisika yang bisa sebutkan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.